Hai semuanya, izin memperkenalkan diri, nama Rina Sylvia dengan NPM 22130241101 dari Prodi Pendidikan Biologi. Kali ini saya akan membacakan hasil resum saya selama 4 hari PKKMB Unila 2022. Di hari pertama diawali dengan pengenalan para pimpinan Unila dan pembukaan mahasiswa baru 2022. Dengan materi pertama yang dijelaskan oleh Bapak Yusrandi Yusrin, SIK M Medikom, dengan tema Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital. Pada materi kedua yang dijelaskan oleh Ibu Dr. Susetia Herawati STMSI yang bertemakan pengembangan karakter mahasiswa. Dengan pokok bahasannya menjelaskan karakter intelektual seperti bullying dan tanggung jawab, dan juga mencegah hancurnya nilai demokrasi masyarakat. Dan materi ketiganya yang dijelaskan oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Said Agil Sirot dengan tema pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama. Pokok bahasannya infrastruktural sosial agama di Nusantara, menjunjung tinggi suku dan agama serta kemajuan teknologi. Lalu di hari kedua diawali dengan pengenalan pimpinan tingkat universitas, rektorat dan wakil rektorat serta lembaga-lembaga UPT dengan materi pertama yang dijelaskan oleh Bapak Profesor Dr. Heriandi SHNS yang menjelaskan perubahan-perubahan baru dari proses perkuliahan, baik itu terkait dari capaian-capaian yang dicapai oleh mahasiswa sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh Kementerian Pendidikan, Riset Teknologi. Pada materi kedua yang dijelaskan oleh Profesor Dr. Asep Sukohar dengan tema kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko mengenai kampus yang sehat. Pada materi ketiga yang dijelaskan oleh Bapak Profesor Dr. Yulianto MS mengenai etika dan norma mahasiswa. Dengan topik pembahasannya karakter mahasiswa menjadi mahasiswa yang ideal, tujuan kuliah memiliki 4 tipe karakter mahasiswa, 10 karakteristik, dan 5 cara menjadi mahasiswa yang ideal. Lalu yang terakhir, pada materi keempat yang dijelaskan oleh Bapak Profesor Dr. Sueharto mengenai perguruan tinggi di era revolusi industri dan kehidupan kampus di masa pandemi. Hari ketiga, PKKMB Fakultas Universitas Lampung 2022. Materi pertama yang dijelaskan oleh Bapak Profesor Dr. Pakuan Raja MPD dengan judul atau tema sesi perkenalan dan pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme. Dengan topik bahasannya yang pertama, perkenalan pimpinan fakultas, jurusan dan program studi. Kedua, perkenalan ketua-ketua program studi S2. Ketiga, mengenai kewajiban syarat dan peraturan, cara menyikapi, menghormati, dan tanggung jawab. Dan yang keempat, plagiarisme atau disebut juga pencurian. Jika kita mengerjakan tugas, alangkah baiknya kita menyimak, membaca buku, dan mencatat agar menghindari dari plagiarisme. Lalu, pada materi kedua yang dijelaskan oleh Bapak Dr. Iswandi MPD dengan tema sistem perkuliahan dan sistem akademik. Dengan topik bahasannya menjelaskan kondisi sekarang setelah pandemi, lalu kemampuan akademik kehidupan sosial, kondisi eksternal dan internal, analisis pemulihan, kekuatan ekosistem, belajar literasi teknologi, dan menjelaskan SKS, IP, dan IPK. Pada materi ketiga yang dijelaskan oleh Bapak Dr. Handes Supriyadi MPD mengenai fasilitas Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Dengan topik pembahasannya menjelaskan rute, parkiran, gedung, aula, perpus, dan lain-lainnya. Dan istilah-istilah tentang perkuliahan, cara mencegah dan menanggulangi pemanasan global, beradaptasi dimanapun dan kapanpun, dan kelebihan FKIP. Dan materi keempat yang dijelaskan oleh Ibu Dr. Handes Riswanti Rini MSI dengan tema tugas pokok bidang kemahasiswaan. Pembahasan pokoknya yang pertama, tugas pokok bagian kemahasiswaan dan alumni. Kedua, menjelaskan kegiatan akademi dan non-akademi yang harus beriringan. Ketiga, pelayanan-pelayanan minat bakat dan penalaran kemahasiswaan. Keempat, prestasi-prestasi mahasiswa. Kelima, memberikan kesejahteraan. Keenam, indikator kesejahteraan.
Di hari keempat, menjelaskan mengenai penyelenggaraan pendidikan, menjelaskan ketentuan-ketentuan dan bagian-bagian dalam pasal, dan dilanjutkan perkenalan ketua-ketua dan bagian-bagian lainnya di setiap bidang. Setelah itu, dilanjutkan lagi dengan Zoom Prodi dan diawali dengan perkenalan dosen-dosen serta pengajarannya, memiliki visi misi, menjelaskan mengenai kurikulum kuliah, dan bagaimana cara menjaga etika dan sopan santun. Cukup itu saja resume dari saya. Maaf jika ada salah kata ataupun gelar. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.